Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman sekalian. Malam ini kita akan melanjutkan live Zoom kita, live Zoom TPA atau PK ya, pengukuran kemampuan akademis untuk simak UI Pasca Sarjana. Ini dilaksanakan untuk persiapan bagi yang akan ujian di gelombang 1 tahun 2026 ini di bulan April, atau mungkin bagi yang akan ujian di bulan Juni nanti untuk gelombang 2-nya. Kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin. Kemarin kita sampai TPA kuantitatif. Ini adalah pembahasan soal terupdate dari gelombang 3 di tahun 2025 di bulan November ya, 2 November 2025. Dan yang dibahas ini adalah semuanya soal asli. Kita akan melanjutkan ke nomor 4 di sini. Biasanya memang persiapannya kita membahas dari soal gelombang sebelumnya ya, yang tipe-tipe soalnya yang masih mirip biasanya dengan yang gelombang sebelumnya. Di nomor 4 ini ada soal jika bacaan suhu dalam derajat Celcius diwakili oleh 5x dan bacaan suhu dalam derajat Fahrenheit diwakili oleh 9x tambah 32. Tentukan bacaan saat dua termometer Celcius dan Fahrenheit menunjukkan angka yang sama. Di sini mungkin saya akan jabarkan dulu sekilas tentang istilah termometer ya. Jadi yang pernah kita pelajari mungkin di SD, SMP ya, ada tentang suhu dan ada 4 jenis termometer. Kita bisa lihat di sini gambarnya. Tapi ini sebagai wawasan aja ya. Yaitu apa aja ada Celcius yang biasa kita gunakan untuk mengukur suhu badan, di mana dia memiliki suhu titik bekunya 0 derajat sampai titik didihnya 100 derajat. Dari Amur, 0 derajat Reamur sampai 80 derajat. Ada Fahrenheit, dia mulai titik bekunya bukan dari 0, tapi dari 32 ya, sampai 212 derajat Fahrenheit. Dan juga untuk Kelvin, dia mulainya dari titik membekunya di 273 derajat Kelvin sampai 373. Di soal ini lagi ngomongin tentang Celsius sama Fahrenheit ya. Jadi buat gambaran aja, mau yang ditanyakannya adalah ketika kita menggunakan termometer yang berbeda, yaitu Celsius sama Fahrenheit, ternyata ada bacaan yang sama gitu ya, antara Celsius sama Fahrenheit. Di angka berapa? Ini dia ada, kalau Celsius kan antara 0 sampai 100 ya. Ada juga yang nilai negatifnya juga bisa ya. Kita tentukan nilai bacaan negatifnya. Apakah kita menggunakan rumus konversi Celsius ke Fahrenheit? Enggak ya. Di sini sebelumnya kita pernah belajar tentang cara mengkonversi kayak gini ya. Dari Celsius ke Fahrenheit itu pakainya 9/5 Celsiusnya ditambah dengan 32. Kemudian kalau ke Kelvin ditambah 273 dan yang lain-lain. Kita tidak menggunakan rumus fisika ini, tapi di sini yang dibahas adalah di TPA kuantitatif ini adalah tentang aljabar ya. Jadi kita nggak perlu ngapalin rumus konversi ini. Yang kita lakukan adalah menghitung aljabar. Apa itu aljabar? Aljabar ini kita jelasin sekilas. Jadi kalau ada soal cerita, ini sering ada soal cerita ya di soal simak kuantitatif, di mana kita diberikan pertanyaan, kapan saat termometer Celsius dan Fahrenheit menunjukkan angka yang sama. Maka penggunaan aljabar adalah, ini cabang ilmu matematika, yang dia menggunakan simbol atau huruf ya. Bisa pakai X, Y, Z, A, B, C, dan seterusnya. Dan juga ada operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, ataupun pembagian. Di mana di sini ada komponen-komponennya ya. Kalau X itu disebutnya variabel, bisa X, bisa Y, dan lain-lain ya, pakai huruf biasanya. Kemudian pangkatnya juga bisa pangkat 1, pangkat 2 gitu. Dan di sampingnya dari variabelnya adalah koefisien, disebutnya 2 ini sebagai koefisien, dan 5-nya adalah sebagai konstanta disebutnya. Ini digunakan untuk bentuk aljabar ini untuk memecahkan masalah. Dari suatu kalimat, kita buat bahasa matematikanya, sehingga didapat bisa dicari solusinya, yaitu berupa nilai X-nya yang belum diketahui. Jadi yang belum diketahui bisa disimbolkan dengan X ya. Begitupun di soal ini, bacaan di Celsius diwakili oleh 5X ya. Dia pakai koefisiennya 5 dan variabelnya pakai X. Kita bisa tuliskan dari kata-kata ini,
Jadi di sini diketahui dari kata bacaan suhu dalam derajat Celcius diwakili oleh 5x. Artinya apa? Artinya Celciusnya sama dengan 5x. Gitu. Kita bisa tuliskan dalam bahasa matematika kayak gini. Sementara dalam derajat Fahrenheit, bacaan suhunya diwakili oleh 9x tambah 32. Jadi Fahrenheit-nya sama dengan 9x tambah 32. Nah, disuruh ditentukan kapan bacaan dua termometer ini, baik Celcius sama Fahrenheit, dia menunjukkan angka yang sama di Celcius sama di Fahrenheit itu. Berarti karena di sini ada kata menunjukkan angka yang sama, berarti antara Celcius itu sama dengan Fahrenheit. Celciusnya adalah 5x, Fahrenheit-nya adalah 9x tambah 32. Inilah bentuk aljabarnya. Jadi dari soal kita harus bisa menyimpulkan dalam kalimat atau bahasa matematika. Sehingga kita bisa cari yang ditanya bukan x-nya tapi bacaannya. Jadi apakah Celsiusnya aja, kita bisa cari Celsiusnya 5x. Nanti kalau udah dapat x-nya kita cari 5 kali x gitu ya. Bisa juga pakai Fahrenheit, tapi kalau Fahrenheit hitungnya lebih panjang gitu ya, karena 9 kali x tambah 32 lebih enak, lebih simpel kita nanti menggunakannya bacaan di Celsius. Toh juga akan sama gitu, salah satunya dipakai. Di sini kita akan pindah ruas, jadi 9x saya pindahin ke kiri. Kalau pindah ruas tuh dia tandanya awalnya positif, 9x-nya jadi negatif, sama dengan 32. 5x dikurang 9x jadinya negatif 4x sama dengan 32. Kemudian kita ingin mencari x-nya, berarti ini minus 4-nya pindah ruas atau jadinya dibagi ya. Kenapa dia dibagi? Karena dia minus 4-nya dikalikan dengan x. Kalau pindah ruas, kali jadi bagi gitu. 32 dibagi 4. Maka kita mendapatkan nilai x-nya adalah minus 8. Tapi jangan langsung ngejawab minus 8 gitu, ini hati-hati ya. Di sini yang ditanyakan bukan x-nya. Kalau yang ditanyakan x-nya, pertanyaannya tentukan nilai x gitu ya. Kalau ditentukan bacaan saat 2 termometer Celcius dan Fahrenheit menunjukkan angka. Kita bisa pilih salah satu antara Celsius atau Fahrenheit. Kalau pakai Celsius kan lebih enak hitungnya, cuma 5x. X-nya udah dapat minus 8. Kita substitusikan jadi C aja itu sama dengan 5 kali minus 8. Jadi hasilnya minus 40. Jadi di Celsius itu terbaca kan suhunya minus 40 derajat Celcius gitu ya. Kalau kita mencari pakai Fahrenheit juga bisa, tapi kan hitungannya lebih panjang gitu. Kalau pakai Fahrenheit dia nanti menghasilkan minus 40 juga nih. 9 dikali, lihat dulu rumusnya, 9x tambah 32. X-nya kita ganti dengan min 8 ya. 9 kali min 8 tambah 32 minus 72 tambah 32 hingga dia peroleh di bacaan di termometer Fahrenheit sebesar minus 40 ya, derajat Fahrenheit. Ini kan bacanya sama ya, sama-sama minus 40. Tapi kita pilih aja salah satu. Ini pilih salah satu ya. Saya menyarankannya yang lebih mudah dihitung aja, C aja yang hitung ya, 5x doang gitu. Jadi kita sebenarnya di sini jangan sampai kalau ketemu soal kayak gini, mikirnya, aduh saya nggak hafal nih rumus konversi Celsius ke Fahrenheit, padahal nggak butuh itu ya. Ini cuma murni soal matematika aja yang menggunakan konsep aljabar. Jadi jawabannya yang C. Kecuali kalau misalkan ini 5x sama 9x tambah 32-nya nggak ada. Kalau di soal fisika yang murni, biasanya pertanyaannya, tentukan bacaan ketika Celsius sama Fahrenheit menunjukkan angka yang sama. Stop sampai di situ. Maka itu kita membutuhkan rumus ini. Dari Celsius ke Fahrenheit, sama dari Fahrenheit ke Celsius gitu. Nanti disama denganin akan dapat juga. Ya, kalau itu kan butuh hafalan rumus berarti kalau kayak gitu. Kalau di sini enggak. Udah dikasih tahu gitu ya. Dan soal ceritanya itu macam-macam ya. Kalau tentang aljabar gini bisa macam-macam. Yang penting kita harus hati-hati ngebacanya, mengubah kalimat ke dalam bahasa matematika. Ini yang kadang suka salah atau terbalik gitu ya. Jadi harus hati-hati. Di sini bahasanya sebenarnya lebih mudah dipahami ya. Saya agak simpel. Kadang ada juga yang agak rumit, berbelit-belit, gitu ya, muter-muter bahasanya. Sehingga membingungkan ketika diubah ke kalimat matematika. Ternyata di sini nggak terlalu susah gitu. Mungkin kalau misalkan kita terlalu overthinking, mikirnya, oh ini fisika atau IPA, yang kita nggak tahu rumusnya, di skip, itu sayang banget ya. Padahal ngitungnya itu gampang. Oke. Ini setiap soal memang saya bahas juga materinya ya, jadi nggak langsung cuma bahas soal aja. Jadi saya kasih basic-basic teorinya sedikit-sedikit, supaya nggak, kalau yang misalkan matematikanya agak kurang, bisa ngikutin juga. Kita lanjut ke nomor 5.
Di sini adalah tentang deret aritmatika ya. Ini saya tulis dulu di atasnya. Jadi biar tahu ya ini tentang apa topiknya. Di tahun 2025 ini dari gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3 ada soal tentang barisan aritmatika dan geometri ya. Kalau di tahun 2024 sebelumnya yang lebih sering keluar tuh barisan geometri yang tak hingga gitu ya. Kalau ini bukan yang tak hingga yang dicari tapi deret aritmatika yang biasa ya, yang terhingga. Apa itu deret aritmatika? Saya berikan contoh dulu ya. Jadi biar nanti bisa membedakan antara aritmatika sama geometri. Ada dua jenis ya, barisan bilangan itu. Kalau barisan contoh, barisan aritmatika, ini adalah bilangan yang dia ditambah-tambah dengan angka yang sama ya. Misalkan 2, 4, 6, 8, 10, ya, dan seterusnya. Ini kalau dilihat, ditambah 2 gitu ya. 4 ke 6 tambah 2, 6 ke 8 tambah 2, 8 ke 10 tambah 2, dan seterusnya. Jadi disebutnya ini, kalau yang paling pertama, kita pakai istilahnya suku ya. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Tapi pakainya U ya. Ya, terus juga gini. Suku U1 itu disebut simbolnya U1. Nah, biasanya U1 ini disimbolkan sebagai A kecil, kan nulisnya. Kalau di buku matematika ya. Suku kedua itu berarti U2 gitu ya. Dan seterusnya. Ada lagi nanti berarti suku ke N gitu ya. Berarti ini UN. Gitu ya. Kemudian ini berarti yang dua ini saya sebagai A-nya ya. Suku pertama atau A. Sementara yang plus 2 nya ini disebutnya adalah beda. Ini simbolnya pakai B kecil. Yang mana bedanya? Bedanya ini adalah ini ya, yang dua ini. Jadi bisa disebut juga beda itu adalah sebagai selisih antar suku. Ini di sini ada kata-kata berapakah selisih antar suku. Ini maksudnya beda ya. Bedanya kita. Jadi antara suku pertama ini kan U1, U2, U3, U4, U5. Selisih antar suku berarti antara suku kedua dan suku pertama itu namanya beda. Tapi nggak terpaku U2 1 bisa juga antara suku ketiga sama kedua. Yang penting suku yang berikutnya dikurangi dengan suku yang sebelumnya gitu. Dan seterusnya. Dan di sini dia yang diketahuinya dia pakai simbol A plus B, A plus 2B, A plus 3B ya. Bukan berupa angka. Jadi kalau kita lihat yang diketahui di soalnya adalah A plus B, A plus 2B, A plus 3B, titik. Ini maksudnya A itu adalah yang U1-nya ya. Ini U1, A plus B-nya itu adalah U2, A plus 2B-nya U3, A plus 3B-nya U4, dan seterusnya gitu. Jadi di sini maksudnya koma-koma ini adalah sukunya ya berurutan gitu ya. Kan dia ditambah-tambah B terus ya. Ini kan kalau ini dilihat polanya ditambah-tambah 2. Berarti dari sini ke sini ditambah B, A tambah B jadinya A tambah B. Ditambah B lagi, A tambah B ditambah B jadi A tambah 2B. Dan seterusnya gitu ya. A tambah 2B ditambah B lagi jadi A tambah 3B. Nah sebenarnya di sini juga ada rumusnya ya, rumus suku ke N. Suku ke N untuk barisan aritmatika, ini kita tulisnya UN, adalah A plus N min 1 kali B. Jadi ini tuh A plus B, A plus 2B itu dari rumus ini ya. Kalau misalkan U3, berarti kan N-nya dikali 3 ya. U3 sama dengan A ditambah 3 kurang 1 kali B. Sehingga U3-nya adalah A plus 2B. Sama kan di sini A plus 2B. Dan seterusnya gitu ya. Kita bisa pakai rumus umum ini. Kemudian selain suku ke N, biasanya di barisan aritmatika maupun geometri ada juga jumlah N suku pertama. Kayak di soal ini ya. Jika jumlah 10 suku pertama, ini namanya disebutnya SN ya. Kalau tadi UN itu suku ke N, SN itu jumlah suku. Jumlah N suku pertama. Saya tulis dulu di sini di bawahnya. Bahasanya kalimatnya gini, jumlah N suku pertama. Simbolnya adalah SN. Rumusnya apa? Rumusnya ada dua ya. Kita bisa menggunakan rumus yang pertama ini, N per 2 kali 2A tambah N min 1 kali B. Kapan kita pakai rumus ini? Ini ketika kita nggak tahu suku terakhirnya berapa. Jika suku ke N-nya, suku ke N, atau suku terakhir ya, suku terakhir dari barisannya itu belum diketahui. Belum diketahui. Kayak misalkan di soal ini ya, dia nyebutin bahwa jumlah 10 suku pertama adalah 145. Berarti itu adalah
S10 gitu ya. 10-nya adalah jumlah 10 suku pertama. Jadi S10-nya sama dengan 145, ini diketahui di soalnya. Kemudian, apakah ada suku ke-10-nya? Kan kalau S10 itu artinya apa? Artinya dari U1 sampai U10 dijumlahkan gitu ya. Jumlah suku-suku pertama kita ini U1 tambah U2 tambah U3, nah seterusnya sampai tambah U10. Nah, U10-nya ada nggak dari soalnya? Di sini kan nggak diketahui ya, cuma diketahui S10, ini S10 sama dengan 145 sama suku pertama U1 atau disebutnya pakai A ya. U1 atau A sama dengan 5. Cuma dua ini diketahui, A-nya 5, S10-nya 145. Nggak ada U10-nya. Kalau misalkan ada U10-nya, kita bisa pakai rumus yang kedua, yang lebih simple. N per 2 kali A tambah UN. Jadi kalau misalkan ada S10, 10 per 2 kali A tambah U10 gitu. Ini lebih mudah. Tinggal jumlah suku pertama sama suku ke-10-nya dikalikan dengan 10 per 2 ini. Ini jika suku KN atau suku terakhirnya diketahui. Jadi untuk SN ini ada dua rumus ya, tergantung yang diketahui soalnya apa. Apakah ada suku terakhir atau enggak. Yang ditanya di sini adalah B-nya ya. Maka berarti kita berarti pakai rumus yang pertama ya, yang SN yang pertama. Karena yang jawabnya kan S10 ya. Tinggal jabarkan aja rumus SN tadi. SN sama dengan, ini butuh dihafalkan ya. N-1 kali B. Kita tinggal masukin aja S10, N-nya diganti 10 ya. 10 per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1. 10 kurang 1. Jadi N-nya dikali 10 tadi ya. Dikalikan dengan B. Nah, A-nya juga udah ada ya. A-nya kita bisa ganti langsung angkanya. Jadi kan kalau diketahui dari soal itu, A-nya 5 ya. Ini yang diketahui. Diketahui. Ya, A-nya 5 sama S10-nya 145. Kita langsung ganti aja sini 2A-nya dengan 2 kali 5 ya. 2 kali 5. S10-nya berapa? 145. 10 per 2, 5. Dalam kurung. 2 kali 5, 10. Ditambah 10 kurang 1, 9. B. Ini kita mau mencari B-nya ya. Tinggal diapa ini? Daripada kita ngaliin kayak gini, lebih panjang. Karena ini 145 bisa dibagi 5, kita bagi 5 aja ruas kiri dan ruas kanan gitu ya. 145 kita bagi 5, dapatlah 29. Ya, kalau dicoba hitung, kalau ada yang belum bisa langsung dihitungnya gini ya. Profit ya. Ini 5 kali 2, 10 kurang 4, 5. Berarti 9 kali 5, 45 kurangnya 0. Terus sini 5 bagi 5 habis coret ya. Jadi 5 per 5 jadi 1. 1 dikali 10 tambah 9B. Yang dibagi 5 tuh cuma depannya aja ya. Karena ini dia ada di depan dalam kurung ya. Artinya dia udah mewakili yang di dalam. Jadi yang di dalamnya ini nggak perlu dibagi 5. Cukup yang di depannya aja. Maka hasilnya jadi kayak gini. 29 sama dengan 10 tambah 9B. 5-nya udah kecoret ya. 5 bagi 5, 1. Atau saya jabarkan aja deh ya. Biar nanti kalau dibaca-baca lagi. Nggak bingung. Tapi pas ujian mungkin ditulisnya sesingkat mungkin ya. Tapi pas saya ngejelasin, saya tulis step-stepnya jangan lengkap. Ya itu sih ini dulu deh. Ini 5 per 5. Gitu ya. Biar kelihatan yang dibaginya itu cuma 5 di depannya aja. 29 sama dengan ini 1 kali 10 tambah 9B. 1 dikali berapapun, ini dia nggak merubah yang dalam kurungnya kan ya. 1 kali 10, 10. 1 kali 9B, 9B juga. Tadi kayak gini ya. 1. Tapi nanti kalian bisa langsung ya kalau udah paham. Baru 10-nya ini pindah ruas ya ke kiri. 29, kalau pindah ruas dia lawan tanda jadi minus ya. Sama dengan 9B. 19 sama dengan 9B. Berarti B-nya kalau mencari B doang berarti 19 dibagi 9 ya. Ini 9-nya pindah ruas jadi dibagi. Mungkin biar nggak bingung nanti B-nya saya taruh di sebelah kanan aja gini.
Nah, inilah jawabannya. Yang ditanyakan kan B ya. Di pilihan jawabannya ada 19/9 itu yang A. Jadi kalau nanti persiapan buat ujian gelombang berikutnya, ada rumus-rumus yang kita harus udah hafal dan familiar juga simbol-simbolnya. Kayak rumus UN ini, rumus SN yang ada dua. Kapan kita pakai rumus SN yang pertama harus tahu. Kapan kita pakai rumus SN yang kedua. Kalau misalkan suku terakhir diketahui ya, dia narasinya suku, suku 10 ya. Suku ke-10 adalah sekian gitu. Bahasanya gitu. Dan itu biasanya nggak digunakan untuk mencari B ya, karena di rumus yang kedua ini dia nggak ada B-nya, nggak muncul B-nya. Tapi kalau di rumus yang pertama SN-nya itu ada B-nya di sini. Maka itu penggunaannya kalau misalkan ada suku ke-10-nya biasanya mencari A-nya gitu ya. Digunakannya kalau A-nya belum ada. SN-nya udah ada nih A10-nya. A-nya belum ada. Kita disuruh cari eh iya kita disuruh cari misalkan yang diketahuinya SN sama S10 sama U10. A-nya yang belum ada dan U10 gitu ya. A-nya berapa? Ya kita bisa pakai rumus ini. Ya. Ini misal ya. Misal. Nggak mungkin nyari B kalau pakai rumus yang kedua ini. Karena di sini nggak ada B-nya kan, di rumusnya. Oke. Sebelumnya itu waktu di gelombang 2 gelombang satu soal barusan aritmatikanya beda dari ini ya. Jadi ada yang kayak cuman ya ada yang malah ada yang bola memantul ya kayak geometri itu bola memantul sampai berhenti. Banyak yang tak hingga gitu. Kalau sekarang tuh tak hingga nggak dimunculin ya. Barisan geometri tak hingga. Ini kan aritmatika ya. Nanti ada juga soal yang geometrinya. Nanti saya akan bahas rumus-rumus yang geometrinya juga. Tentunya rumusnya berbeda, simbolnya juga berbeda. Kalau yang geometri dia dikali-kali dengan bilang yang sama. Tadi ini kalau aritmatika ditambah ya, tapi nggak harus ditambah, dikurang-kurang juga bisa ya. Misalkan dikurang dua, kurang dua, kurang dua terus itu juga sama aritmatika juga. Oke, kita ke soal berikutnya nomor 6. Kalau misalkan ada yang belum paham itu bisa di chat aja ya, dan kayak yang belum paham. Saya akan jelasinnya itu pelan-pelan ya, satu persatu. Nomor 6 ini adalah pola huruf. Ini jadi soal yang seringkali membuat kita kehabisan waktu. Jadi hati-hati. Eh, saya pun dulu pernah dapat soal yang barisan yang pola huruf kayak gini ya. Tapi bentuknya yang bukan kayak gini, yang kayak ada 5 lingkaran gitu ya. Yang kayak gini-gini. Tapi dia ada 5 ya. Ada 3 sini. Nanti di sini yang tanda tanyanya. Ada huruf-hurufnya gitu. Dan ini kita waktu itu cara mengerjakannya mau nggak mau harus dikonversi ke urutan alfabetnya semuanya gitu. Tapi setelah dikonversi pun ternyata harus dikeculin lagi gitu ya. Baru bisa dapat polanya. Itu sangat memakan waktu ya. Makanya kalau bisa kalau kalian nemu yang udah pernah dikerjain ya sebaiknya bisa dikerjain gitu ya. Kalau udah pernah, udah ada ide, udah pernah nih yang kayak gini mirip-mirip coba kerjain dengan cara yang cepat gitu ya. Tapi kalau misalkan baru nih bentuknya belum ada ide, sebaiknya jangan coba dikerjain dulu di belakangin aja karena ini yang biasanya ngabisin waktu ya. Belum tentu bisa langsung ketemu. Terutama di soal ini ya. Mungkin kalau kita mencoba cara biasa ya, misalkan ini dikonversi aja semuanya juga itu sangat memakan waktu. Apalagi kalau kita nggak hafal urutan alfabetnya gitu ya. Ternyata cara mengerjakannya kita lihat dari bentuk gambarnya ya, dan posisi tanda tanyanya dulu. Tanda tanyanya kita tandain di sini dan dia ada di dalam kotak gitu ya. Dia bagian dari kotak persegi ini. Yang di kotak ini ada 3 huruf yang lainnya.
berarti si tanda tanyanya adalah ada hubungannya sama 3 huruf yang di sampingnya ini. Begitupun kotak-kotak yang lainnya, kayak D, G, sama E gitu ya. Ini pun juga sama. Kalau D berarti dia terikat sama kotak yang hurufnya FJN ini gitu ya. Apakah kita harus konversi semuanya hurufnya jadi angka? Enggak, gitu ya. Kenapa enggak? Saya akan coba cari polanya dari yang kotak yang kiri atas ini ya. Karena yang ditanyanya adalah yang tanda tanya, saya akan coba konversinya di kotak yang kecil ini dulu. D itu huruf keberapa? Huruf keempat. Nanti kalian akan ngeh polanya kayak gimana. FJN ini kita nggak perlu ubah ke angka, tapi kita cari aja jaraknya. Ini kan kelihatan ya, FJN ini adalah pola alfabet yang meningkat ya. Kita cuma hitung aja jarak antar hurufnya. Dan ini ngitungnya pakai jari aja. Setelah F kan G, G, H, I, J. Ya, berarti ini jaraknya 4, plus 4 gitu ya. Dari J ke N, habis J apa? Mulai dari K. Dari K itu kita buka jari kita ya. K, L, M, N. 4 juga. Apa hubungannya ini 4, ini 4, dan di sini huruf keempat. Kan kelihatan ya polanya. Tapi kita belum bisa pastikan kalau belum nyoba satu lagi. Benar nggak ya? Saya coba deh yang E. Yang E itu huruf kelima. Apakah benar MRW ini jaraknya juga 5? Kita pastikan lagi satu kali untuk validasi ya. M ke R. Habis M apa? N. N, O, P, Q, R. 5 ya. Dari R ke W. S, T, U, V, W. 5 juga. Dari sini kita akan sangat yakin polanya udah ketemu. Berarti tanpa kita ngecek yang G ini nggak usah dicek lagi. Dan ngeceknya tuh jangan pilih yang G kan. G kan hurufnya lebih besar ya urutannya. Jaraknya kita cari yang E. Jangan pilih yang G. Kalau G kan nanti huruf keberapa tuh? A, B, C, D, E, F, G. 7. Nanti jaraknya juga 7. Wah, dari F ke O ya 7, 7 lebih lama ngitungnya gitu ya. Kita cari yang lebih kecil ya. Dimulai dari yang tadi, saya mulai dari yang D dulu ya. Lebih kecil urutan keempat, baru yang E, bukan yang G. Karena dia agak jauh jaraknya. Dari sini kita bisa tentukan, oh berarti tanda tanya ini adalah NPR ini jaraknya berapa? Dari N, O ya, O, P, 2 ya jaraknya. Dari P ke R, Q, R, 2 juga. Berarti ini huruf kedua. Huruf kedua apa? Huruf kedua adalah B. Maka jawabannya adalah yang ini ya, yang E ya, yaitu B, huruf B. Ini pasti kalau kita lagi ujian, kalau belum saya jelasin, saya belum kasih tahu kayak gini polanya, kita akan banyak kehabisan waktu gitu ya, nyari-nyari polanya. Nggak semua orang bisa kepikiran kayak gini. Mungkin kebanyakan mikirnya dikonversi dulu semuanya, setelah dikonversi juga bingung lagi gitu ya hubungannya apa. Karena mereka biasanya kalau udah dikonversi, kayak yang dulu pernah keluar di waktu saya ujian, dia polanya ini yang di tengah ini adalah dioperasikan ya, misalkan ini huruf C, E gitu ya. Ini huruf ketiga, ini huruf kelima, ini dioperasikan, ini sama ini nanti yang bawahnya juga dioperasikan. Apakah ditambah kurang kali bagi? Biasanya kayak gitu. Tapi ternyata ini bukan kayak gitu kan. Ternyata ini nggak harus kayak gitu, nggak harus dikonversi. Ngitung jaraknya aja, ternyata bisa. Kayak jarak hurufnya ya. Kalau misalkan keluar lagi kayak gini tipenya ya akan sangat mudah sekali menemukannya. Tapi kalian pastikan dulu polanya sama. Bisa aja kalau mau dimodifikasi soalnya ini 4 4 jaraknya tapi di sini bukan 4. Misalkan polanya sama dia ditambahin gitu ya. Misalkan huruf yang D ini ditambah 2 gitu. Jadi di sini huruf ke-6. Jadi ditambah 2 dari aslinya gitu. Bisa aja kan kayak gitu. Atau dikurangin gitu ya. Di sini kebetulan polanya angkanya sama semua 4 4 4. Bisa aja kan 4 4 tapi di sininya 6. Nanti di sini yang bawahnya 5 5 7 gitu ya. Ditambahin 2. Itu bisa juga terjadi kayak gitu ya. Kalau polanya dipersulit, ditingkatin level kesusahannya. Oke, ini udah paham ya ini. Jadi hati-hati saya sarankan kalau ketemu pola huruf,
Pola huruf nanti ada dua level ya. Ada level yang pola huruf yang gampang, yang ke samping doang gitu. Kayak misalkan kayak gini-gini, titik-titik gitu. Nanti cari huruf kedua atau ketiganya gitu. Ini pola huruf yang gampang. Kalau pola huruf yang pakai gambar ini pola huruf yang advance disebutnya ya. Karena kan di SIMAK itu emang ada 3 level soalnya. Kita perlu tahu dia ada level basicnya, ada level medium, ada level advance-nya. Yang kayak gini adalah masuknya level advance ya. Kalau yang basic yang ke kanan biasa gitu. Level advance memang dirancang untuk membuat kita kehabisan waktu atau kadang kebanyakan orang nggak bisa jawab karena saking rumitnya gitu. Atau bikin orang penasaran tapi nggak ketemu-temu gitu ya. Ini tujuannya memang seperti itu di SIMAK itu. Tapi advance-nya lebih sedikit ya. Biasanya basicnya itu sekitaran 13 soal gitu ya. Kalau advance itu mungkin 6 atau 5 gitu. 5 sampai 6. Sisanya adalah yang mediumnya. Sisanya. Kalau kalian mau lulus, itu kalau misalkan prodinya bukan sains ya, sosial, kemarin tuh pernah dia cuma jawab 13, yang jawabnya yang basic aja, soal-soal basic aja yang bisa kerjain, itu masih bisa lulus ya. Tapi itu skornya nggak nyampe 500, 480-an gitu ya. Tapi itu kan prodi yang mungkin kurang favorit atau prodi yang bukan di sains gitu. Kalau prodi yang sains yang keketatannya tinggi, apalagi spesialis, kita butuh lebih dari 13 ini. Berarti kita harus ngejar yang mediumnya. Advance-nya di skip aja semua nggak apa-apa gitu. Basic sama medium udah cukup banyak untuk bisa lulus tuh. Advance itu emang dirancang buat yang jago matematika gitu ya, yang udah sekolah udah tinggi gitu ngitung matematikanya. Nggak dirancang buat kebanyakan orang. Jadi basic medium target kalian itu. Minimal basic dulu ya, kalau matematika kurang banget, ya basicnya bisa dikerjain 13 soal. Tadi kita udah menjumpai mungkin sebelumnya yang soal grafik, itu biasanya masuknya ke basic ya, grafik-grafik diagram batang, diagram garis gitu ya. Ini recordingnya nanti di uploadnya ke YouTube ya kalau yang baru, recording yang baru. Oke, nomor berikutnya nomor 7. Diagram batang termasuk soal yang wajib ya. Ini termasuk jenis tipe yang basicnya, jadi harus bisa dan harus cepat juga. Tapi sayangnya kemarin itu dari soal aslinya sebenarnya ini pertanyaannya udah saya perbaiki ya. Dia tuh yang ditanya tuh Kopi Gayo sebenarnya di soal aslinya. Tapi kalau kita cari Kopi Gayo di pilihan jawabannya nggak ada, gitu ya. Nanti dapatnya 20.200.000. Kan ini saya yang perbaiki. Kalau kita ganti yang ditanyanya Kopi Robustanya akan ada di pilihan jawabannya. Kalau itu terjadi ketika kalian ujian udah dicari tapi nggak ada, ya mau nggak mau tuh kalian harus dikosongin gitu ya, di skip. Saya dulu juga pernah kayak gitu di soal diagram lingkaran. Kadang kesalahan teknis dari tim IT-nya masukin soal ke webnya gitu ya. Mungkin dari pembuat soalnya udah bener nih ngasih soalnya, tapi yang masukinnya kan bukan dia, tim IT UI-nya gitu ya. Kadang ada juga misalkan dia mengupdate atau merombak dari soal sebelumnya, pertanyaannya sama dia dimodifikasi, tapi pilihan jawabannya lupa ke update gitu. Dari tim IT-nya nggak ke update gitu. Atau nggak kesimpan pas dia ngedit ini ya, pilihan jawabannya. Jadi misalkan saya jadi pembuat soalnya. Ini soal gelombang sebelumnya. Saya mau modifikasi, saya ganti pertanyaannya dari kopi Robusta, kopi Gayo gitu ya. Tapi ini saya lupa update pilihan jawabannya. Pilihan jawabannya masih yang lama. Ya pastinya nanti akan berbeda gitu ya. Hasilnya nggak ada di pilihan jawaban. Itu kesalahannya sering terjadi sih ya. Nggak tahu itu sengaja atau enggak. Pasti di setiap gelombang itu ada aja soalnya nggak ada jawabannya. Padahal caranya udah benar gitu. Itu juga menguji mental kita ya. Biasanya kalau udah nyari, udah yakin nggak ada di pilihan jawaban, kita akan nyoba ngitung ulang. Kita curiga bahwa itu salah ngitung gitu ya. Kenapa? Tapi nggak ada juga, udah coba 2 kali, bahkan mungkin ada yang sampai 3 kali gitu ya, nggak yakin dengan hitungannya sendiri. Justru malah ngabisin waktu. Kalau saya sarankan itu maksimal 2 kali aja ngerjain. Misalkan nih, nggak ada di pilihan jawaban, belum tentu itu emang kesalahan teknis dari tim IT. Bisa jadi kita emang salah ngitung. Maka coba sekali lagi maksimal, baru
kita tentukan, oh ini berarti emang di soal gitu ya. Dan nggak ada dibonusin ya. Ya kalau saya sarankannya di kosongin ya. Saya juga kemarin kayak gitu saya kosong. Ya kemarin waktu itu pas ujian tuh menjawab 31 ya kuantitatifnya. Satu soal dikosongin, tiga soal itu saya nggak keburu karena itu tadi yang saya bilang, saya waktu itu ngerjain soal pola angka yang gambar, yang advance itu nggak ketemu yang huruf itu ya. Ternyata ada cara cara khususnya gitu ya. Setelah dikonversi itu harus dikecil-kecilin dulu angkanya. Itu yang pas ujian belum kepikiran. Jadi kalau sekarang ujian lagi mungkin saya udah bisa ya, udah bisa ngisi semuanya. Kalau pertama kali ujian biasanya strateginya masih belum matang gitu ya. Kalau yang udah dua kali nyoba ujian atau tiga kali bahkan ada aja yang nggak lulus lulus tuh pernah ya terjadi sampai dia akhirnya nyerah tuh pernah. Tiga kali nyoba simak nggak lulus lulus akhirnya coba ke kampus lain atau nggak jadi apa malah nggak jadi kuliah gitu ya. Tapi ada juga yang first try ya. Sekali nyoba ujian langsung lulus itu biasanya persiapannya matang ya. Nggak heran kalau yang gagal itu nggak disimak itu nggak heran ya. Itu biasa aja gitu. Lulus dua kali coba, tiga kali coba tuh udah sering. Jadi kalau kalian nggak lulus pun ya banyak di yang lainnya juga banyak nggak lulus juga gitu. Karena memang kuotanya terbatas juga. Yang dipilih yang nilainya tertinggi-tertingginya. Apalagi kalau saingan kalian tuh veteran ya. Veteran tuh yang udah pernah ujian sebelumnya masih kurang dikit doang skornya gitu ya. Misalkan kurang 50 poin gitu. Dan dia udah lebih siap, udah lebih tahu pola-pola soalnya, udah tahu kesalahannya di mana, itu biasanya saingan lebih berat ya. Orang yang udah lebih pengalaman ujian sebelumnya. Oke. Nah, di sini kita ada diagram batang, suruh nyari rata-rata. Kalau kalian perhatikan di pertemuan kemarin, ini ada soal kayak gini, tapi dia dibagi empat ya. Ini kan cuma dibagi dua. Ini saya tunjukin yang kemarin, yang ini mirip bentuknya, tapi di sini ada empat ya. Empat produk ABCD. Kalau ini tadi cuman ada dua ya. Ini kopi ada dua jenis doang gitu ya. Kalau kemarin produk ABCD. Kemarin kita ngitungnya bisa pakai ngitung garis doang. Kenapa? Karena ini cuma nyari yang tertinggi. Tapi di sini kan kita mau cari rata-rata ya. Maka kita nggak bisa gunakan cara yang kemarin. Malah lebih enak kan, ini soal garisnya juga banyak gitu ya. Kecil-kecil juga gitu. Kalau kita hitung garisnya, cuma justru lebih lama ngitung pas ngitungin garisnya. Karena jarak garisnya kecil-kecil. Ini garisnya kan satu satuan ya. Satu garis satu satuan. 0 sampai 5 ini ada 5 garis. Terus berarti kita pakai cara apa? Ini mau cari kopi robusta yang warna merah ya. Yang warna merah berarti ya kayak kemarin ya yang sebelumnya kalau nggak pakai garis ya berarti kita ngurangin ya atas sama bawah. 35 dikurangin sininya 14 ya. 16 sininya. 16 ininya 34. Kita kurangin 34 kurang 16. Kalau kalian nguranginnya masih manual begini ini jadinya lebih lama. Tapi masih bisa dimaklumi lah ya kalau misalkan mungkin ada orang yang bisa dibayangin doang hitungnya 34 kurang 16 itu 18 bisa langsung gitu ya. Tanpa nyoret gitu dia udah dapatnya 18 gitu. Kalau misalkan belum ya berarti yang ngurangin gitu ya. Kurangin manual kayak gitu satu-satu. Untungnya ini cuma ada 5 nggak terlalu banyak gitu ya. Ya kalian tinggal cepetin aja kalau misalkan masih bisa pakai coret-coretan bisanya ya udah nggak apa-apa tapi coba dipercepat gitu yang itu kurang-kurangin. Terus ngeliat ke sampingnya jangan sampai salah. Ini yang hari Selasanya 24 ya, kan garisnya sebelumnya sampai ke 30 berapa nih? 1, 2, 3, 38. 38, ini kalau manualnya kan kayak gini, 38 kurang 24. Jadi 14 gitu ya. 14, kemudian 26 sampai atasnya 46. Ini kelihatannya gampang kalau 6 sama 6 belakang ya, 20 kan ya. Kalau misalkan ada juga soalnya yang emang ngitung-ngitung hitungan dasar kayak gini masih lama tuh ada. Terus yang hari Kamisnya dia dari 22 sampai 38 juga ya. 38 kurang 22.
16, kemudian di sini 13 sampai 30, 17 ya. Nah, ininya aja kan udah lama kan kurang-kurangin kayak gitu. Kalau kalian bisa ngitung di otak, dibayangin itu akan sangat bagus ya, mempercepat. Kalau belum bisa, kalian nulisnya harus cepet-cepetan gitu ya. Nah, nanti baru di rata-ratain ya. Kalau rata-rata kan apa? Rata-rata itu jumlah data dibagi banyaknya data ya. Jumlah data dibagi banyaknya data. Karena ini harinya ada 5 hari, berarti nanti dibagi 5 ya. Jumlah data berarti ini kita jumlahin. Nah, pas ngejumlahinnya jangan kalian tulis ke samping gini, langsung susun ke bawah aja ya. Jangan nggak perlu rapi-rapi nulis cara ya sebenarnya. Langsung hitung aja gitu ya. Ke bawah aja langsung kayak gini. Jadi jangan ditulis ke samping, mending langsung hitung aja ke bawah gitu. Nanti biar nggak buang waktu. Nanti baru habis itu dibagi 5. Gitu. Ini bukan soal esai yang kita harus lengkap caranya ya. Kalau di ujian itu seefisien mungkin. Kita tambahin di sini. Kalau bisa sekalian lima-limanya ditambahin ya. Ini butuh memori juga di sini. Otaknya harus kuat. Tapi ini cuma 5 sih masih gampang. Ada 0 juga. 8 tambah 4, 12. 12 tambah 6, 18. 18 tambah 7, 25. Ini 5, sininya 2 ya. Baru dijumlahin 2 tambah 1 tambah 1, 4. 4 tambah 2, 6. 6 tambah 1, 7 tambah 1, 8. 85. Ini dalam juta rupiah ya. Berarti nanti 85 juta dibagi 5. 85 bagi 5 aja gitu ya. 17 ya. Oke, sekali lagi ini emang ada yang cepat ngitungnya. Kalau belum cepat ya hitungnya kayak gini kan. 1 kali 5, 5. 17. Ini ya, 17. Yang akan mempercepat itu kalau kalian bisa hitung-hitungan dasar gini udah, mungkin kalau orang yang pernah ikut kumon kan udah cepet ngitungnya gitu ya. Tapi ada juga yang masih lama, harus manual. Ya kalian harus latihan lagi basic math-nya ya. Tambah kurang kali bagi gitu, pangkat-pangkat itu harus dikuatin lagi basicnya kalau mau dapet skor yang tinggi. Berarti 17 juta. Kalau kita nyarinya bukan robusta, kan kalau di soal aslinya tuh dia gayo ya. Itu ngitungnya yang biru. Ini saya mau buktiin aja ya bahwa nggak ada di pilihan jawaban pasti gitu. Kalau misalkan kita yang ditanyanya adalah si gayo. Kalau ngitung yang bawah ini malah lebih gampang karena bawahnya nol ya. Kita tinggal hitung angka di atasnya aja kan. Ini kalau misalkan kopi gayo yang ditanya. Kopi gayo berarti langsung aja ini udah ada angka-angkanya kan yang di atas-atasnya ini ya. Ada 16 tadi, 24, kemudian 26, 22 sama 13. Kita jumlahin. 6 tambah 4, 10, 10 tambah 6, 16, 16 tambah 2, 18, tambah 11 tambah 3, 21. 2, 2 tambah 1, 3, 3 tambah 2, 5, 5 tambah 2, 7, 7 tambah 2, 9, 9 tambah 1, 10. 101 juta dibagi 5, 20 juta 200 ribu gitu kalau dicari. Ya nggak ada gitu ya. Ini pas ujian mungkin ada yang ngitung, pas itu kok nggak ada ya, yang jawab bingung kan. Jangan-jangan saya salah jumlahin, jangan-jangan saya salah baca yang sampingnya ini angka-angkanya. Pasti curiganya gitu ya. Saya pun yang anak matematika ketika nggak ada pilihan jawab tetap saya coba hitung ulang gitu ya. Meskipun kadang saya udah yakin banget sama hitungannya, tapi kadang masih aja takutnya ada yang teliti gitu ya diulang. Jadi kalau ketemu soal kayak gini di skip ya kalau misalkan emang nggak ada di pilihan jawaban. Jangan berlama-lama. Kalau mau ngitung sekali lagi hitung 2 kali. Itu pun harus cepat juga ya. Tapi ini jangan sampai soal-soal yang diagram batang ini kalian lewatkan ya. Harus bisa dijawab sebenarnya. Kalau misalkan nggak ada kesalahan teknis ya. Karena ini termasuk yang 13 itu tadi ya. 13 soal basic masuknya. Cuman butuh waktu aja buat ngitungnya gitu ya. Kalau yang masih manual kan ngitungnya lebih lama.
Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 8. Ini disediakan gambar ya. Ada kotak. Di sini ada segitiga sama lingkaran. Di tengah-tengahnya ada angka 30. Ini sebenarnya tentang himpunan ya. Disebutnya diagram Venn ya. Tapi biasanya diagram Venn yang kita familiar di sekolah, contohnya kayak gini. Kayak lingkaran biasanya. Lingkaran sama lingkaran. Ini iseng aja dia, memang kalau disimak terus suka dibikin aneh-aneh gitu ya. Pakai segitiga satunya. Kalau di buku-buku sekolah nggak pernah ada diagram Venn pakai segitiga ya. Biasanya lingkaran-lingkaran terus saja gitu. Di tiga ini irisan ya. Jadi 30 ini irisan antara himpunan yang satu sama himpunan yang dua. Kita baca dulu soalnya. Dalam sebuah survei, ada 120 mahasiswa, ini adalah S-nya ya. S itu semestanya. Semesta itu adalah jumlah keseluruhannya ya. Jumlah keseluruhannya, totalnya semuanya. Ini ada keikutsertaan mereka adalah dua kegiatan ekskul ya, ekstrakurikuler yaitu olahraga, klub olahraga dan klub seni. Di mana klub olahraga dan seni ini simbolnya berbeda ya. Kalau yang pakai segitiga, dia dikasih tahu segitiga mewakili mahasiswa yang mengikuti klub olahraga. Ini ada 65 orang totalnya. Kalau lingkaran mewakili yang mengikuti klub seni, ada 50 orang. Berapa banyak mahasiswa yang tidak mengikuti kedua klub? Kalau dilihat dari contohnya sebelah kanan, ini maksudnya nanyanya yang 4 ini ya, yang di luar dari lingkarannya. Itu berarti yang nggak ikut. Kalau sini 4 ini berarti yang nggak suka nasi sama roti. Gitu. Kalau di sini berarti kita mencari nilai yang di luar segitiga sama lingkaran, di luar ini ya. Tentu saja sebagai X. Ini X yang ditanya. Terus tadi ada 65 orang, ini adalah yang segitiga. Jadi di dalam segitiga ini kalau ditotalin itu adalah 65. Kan ini udah ada 30 ya, berarti kurang berapa? Sisanya berapa? 65 kurang 30 sama dengan ini berarti ada berapa? 35 ya. Di bagian kiri sini ya. Maksudnya ini adalah bagian yang ini ya. Disebutnya apa 35 nih? 35 ini adalah mahasiswa yang cuma ikut klub olahraga aja. Kalau 30 ini kan ikut dua-duanya ya. Klub olahraga ikut, klub yang seni juga ikut. Kalau 30 itu irisannya, ikut dua-duanya. Begitupun yang lingkaran. Lingkaran itu kan mewakili yang ikut klub seni ya. Ini saya namakan aja OR. O sama S aja ya. Olahraga sama S. Seninya ada 50 total ya. Berarti 50 kurangin 30 sama dengan 20 ya. 20 ini adalah yang cuman ikut yang klub seninya aja. Ini bagian sini ya. Ini artinya yang ikut seni aja. Si 120 ini posisinya di mana? Di semestanya ya. Semesta itu totalnya ya. Dia di pojok kiri atas biasanya ada semestanya. Ini 120 ya. Total yang ada dalam kotak persegi panjang ini. Artinya itu. Jadi cara hitungnya gini ya. 120 sama dengan angka-angkanya kita jumlahin ya. 35 tambah 30 tambah 20 tambah X. 35 tambah 30 tambah 20 tambah X. Nanti akan dapat X-nya gitu ya. Terus 20 sama dengan ini kan jadinya 35, 65, 85 ya. 85 tambah X. Jadi X-nya sama dengan 85 pindah ruas, jadi negatif ya. Kalau pindah ruas perlawanan tanda, jadinya 35 kan sini. 35 sama dengan X. Inilah intinya X-nya. Yang tidak mengikuti dua-duanya adalah X. Ini jawabannya 35. Jadi ini diagram lingkaran, diagram Venn ya maksudnya. Biasanya pakai lingkaran. Diagram Venn ini di bab himpunan ya. Di matematika itu ada bab himpunan. Salah satu cara untuk mencari soal tentang himpunan ini ada soal cerita. Dia biasanya menggunakan metode diagram Venn ini. Selain diagram Venn itu ada cara rumus ya. Cara rumus tapi
malah kurang enak gitu ya. Lebih gampang, lebih cepat itu nyetulnya pakai diagram Venn, kan di memudahkan. Nah, saya coba masukin contoh nih. Kalau pakai rumus, ada yang pakai rumus kayak gini. Rumus cuma sekali. Jadi dia nggak pakai gambar diagram Venn ya, tapi pakai menggunakan rumus. Ini nggak ada tuh. Ini contohnya. Kalau dalam bentuk rumus, ini contoh. NS ini berarti yang tadi S semesta tadi ya. Ini contoh himpunan dengan rumus ya. Contoh rumus himpunan. Gak pakai diagram Venn, tapi dia cuma rumus ini aja. Ini NS tadi semestanya. NA tadi anggota A. Kayak tadi yang olahraga doang misalkan. Ditambah NB anggota B. Untuk anggota himpunan B. Contohnya yang tadi yang seni. Di Kalau ada lagi misalkan ada C-nya juga bisa ditambah lagi sama C gitu. Dikurangin dengan NA iris B. Dikurangin dengan NB iris C seterusnya gitu. Kalau ada tiga himpunan dia dalam rumus kayak gini. Kan tapi lebih ribet ya. Mendingan kita kalau soal-soal himpunan kayak gini bisa digambar pakai diagram pen karena lebih cepat. Ini kalau tiga himpunan ya. Tiga himpunan. Ya tadi bisa aja kalau pakai rumus dia nulis ya yang tadi ini NS sama dengan olahraganya misalkan NO gitu ya ditambah N seninya itu NS ditambah ya simbolnya atau olahraga seni pakai A sama B gitu ya. Tambah NB ditambah dikurangin ya dikurangin dengan irisannya NA iris B tambah dengan komplemennya NA iris B komplemen. Ini NA iris B komplemen tuh buat yang tidak suka dua-duanya ya. Simbolnya kayak gini. Tidak suka keduanya. Kalau yang ini NA iris B itu suka keduanya. Itu irisan ya. Kalau NA NB masing-masing. Jadi yang ditanyakan adalah ini kalau pakai rumus ya. NA iris B komplemen. Sama aja nanti ujung-ujungnya di sini 120 sama dengan tadi yang pertama 65 ya. 65 ditambah 50 dikurang irisannya 30 ditambah ini anggap aja X ya yang tadi. Nulisnya pakai X saja yang komplement tadi. Kalau kita hitung 20 sama dengan 65 tambah 50 15 20 sama dengan ini 85 tambah X sama dengan sama jangan 120 kurang 85 35 gitu. Ini kalau pakai cara rumus ya. Enakan pakai jumlah-jumlah doang langsung gitu. Ini biar tahu aja ini dari mana sih cara ini. Sebenarnya dari rumus ya yang langsung dilangsung. Kalau udah ngerti bisa langsung jumlah-jumlahin aja itu nih. Yang angka-angka yang ada di dalam diagram Venn. Oke, kita lanjut nomor 9. Ini soal tentang persamaan. Sebenarnya masuknya persamaan kayak persamaan eksponensial gitu ya. Dia ada eksponennya. Eksponen itu pangkat ya. Bilangan berpangkat disebutnya eksponen. Ini termasuknya tipenya advance ya. Awalnya untuk mengerjakan tipe seperti ini
kita pakai analogi dulu dari yang lebih sederhana dari ini. Saya akan contohkan. Ini kan pakai huruf ya. Saya contohkan yang pakai angka. Ini nanti bisa dapat idenya. Karena sebelumnya tuh pernah ada tipe soal yang kayak gini, tapi nggak dibikin pangkat kayak gini ya. Cuman x-nya aja gitu. Misalkan di sini ada x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 20. Dulu tuh pernah ada yang kayak gini soal. Kuadrat tambah kuadrat. Ya. X kuadrat tambah y kuadrat. Terus ada x tambah y-nya. Diketahui. Misalkan ini 10 ya. Misalkan ini 10. Kemudian yang ditanya, bukan x tambah y kuadrat. Ya. X tambah y kuadrat. Yang ditanyanya x kali y. Nanti kalau udah saya jelasin yang ini, akan ngeh cara ngerjain yang ini ya, karena sama konsepnya. Kalau kayak gini, kita mau mencari x kali y gimana kalau diketahuinya ada dua gini. Ini kan juga sama ya, diketahui ada dua. Yang satu ini 9 pangkat x sama 9 pangkat y sebenarnya adalah 3 pangkat x kuadrat sama 3 pangkat y kuadrat ya. Jadi kayak ini tuh posisinya. Kalau yang 3 pangkat x sama 3 pangkat y posisinya kayak penjumlahan. Nah, yang ditanya ini 3 pangkat x tambah y itu sebenarnya adalah 3 pangkat x kali 3 pangkat y. Kenapa jadi kali? Karena di sifat eksponen itu, buat bilangan berpangkat, ada rumus kalau ada a pangkat m kali a pangkat n, maka bisa dipangkat, ya itu dijumlahkan ya, m tambah n. Nah, kita dari sini, dari kanan, dibalikin ke kiri. Jadi, pangkat yang tanda plus yang dipangkat ini bisa dipecah jadi perkaliannya. Jadi satu-satu ya pangkatnya. A pangkat m kali a pangkat n. Ini juga 3 pangkat x tambah y sama dengan 3 pangkat x kali 3 pangkat y. Ini setara dengan ini, xy, x kali y gitu ya. Nah, sekarang kita coba yang ini dulu, yang sederhana ini dulu analoginya. Bagaimana cara mencari xy-nya? Kita kuadratin yang ini. X tambah y sama dengan 10. X tambah y sama dengan 10. Ini dikuadratin di ruas kiri sama ruas kanan. Hingga nanti kita akan peroleh X tambah y kalau dikuadratin. Sebenarnya kalau cara manual kan ngitungnya kita bikin double gini perkaliannya. Tapi nanti jadi lebih lama. Mendingan kalian coba hafalin aja kalau misalkan penjumlahan ini ya. Kalau misalkan manual kan X kali X kuadrat, X kali Y, Y kali X Y juga, Y kali Y kuadrat. Kalau digabungin jadinya X kuadrat tambah Y kuadrat tambah XY tambah XY 2XY. Mendingan kalian ngapalin aja ini bentuknya. Kalau ada X tambah Y kuadrat atau kurang, nanti dijabarkannya kayak gini. Kalau misalkan yang kurang, yang beda tandanya aja ya. X kuadrat tambah Y kuadrat, di belakangnya minus. Ini dua rumus. Rumus ini sering keluar di simak ya. Jadi kalau bisa ngapalin aja biar nggak jabarin lagi dari awal. Maka ini adalah X kuadrat tambah Y kuadrat plus 2XY. Yang X tambah Y kuadratnya dijabarin. 10 kuadratnya 100. Nah, X kuadrat tambah Y kuadrat kan diketahuinya udah ada. Ini bernilai 20. 20 tambah 2XY sama dengan 100. Nanti tinggal pindah ruas ya 20-nya. 2XY sama dengan 100 dikurangin 20. 2XY sama dengan 80. XY sama dengan 80 bagi 2. Ya, X-nya jadi dapatlah 40. Kita juga di soal ini akan mengerjakannya langkahnya sama persis kayak gini gitu. Cuman dia pakainya pangkat 3 pangkat X sama 3 pangkat Y. Kalau ini kan pakainya X sama Y doang gitu. Ini ada catatannya ya. Dengan cara yang sama ini, kita coba cari dengan analogi ini ya. Karena kalau belum dijelasin yang cara yang simpel ini, nanti kurang kebayang gitu ya langkahnya. Sekarang kita coba pakai langkah ini, tapi untuk yang 3 pangkat X sama 3 pangkat Y. Tadi kita diketahui ada 9 pangkat X tambah 9 pangkat Y sama dengan A. Ini kita bawa dulu ya, jadi 9 itu 3 kuadrat, ini pangkat X, juga 3 pangkat kuadrat pangkat Y sama dengan A.
Nah, ini 2 sama X-nya bisa kita tukar. Karena ini kan kalau pangkat dipangkatin, ini dikalikan ya. Kita bisa tukar jadi X-nya yang di dalam, 2-nya yang di luar. Jadi 3X kuadrat ditambah 3 pangkat Y kuadrat. Sama dengan A. Ini simpan dulu ya. Yang disederhanain kayak gitu. Ini tadi mirip kayak X kuadrat tambah Y kuadrat. Ya, apple to apple ya. Jadi. Terus yang kedua, diketahui juga 3 pangkat X tambah 3 pangkat Y sama dengan B. Ini tadi sama kayak X tambah Y sama dengan 10 gitu ya, posisinya. Caranya tadi diapain caranya? Dikuadratin ya, ruas kiri sama ruas kanan. Ya kan, sama kayak tadi ya. X tambah Y-nya dikuadratin. Ini pakainya 3 pangkat X sama 3 pangkat Y. Berarti kalau kita ngikutin pola rumusnya, yang tadi udah saya kotakin ini, kalau X tambah Y kuadrat sama dengan X kuadrat tambah 2XY. Berarti kalau 3 pangkat X sama 3 pangkat Y gimana? Ini kita coba di sini rumusnya ya. Kalau dijabarin berarti 3 pangkat X kuadrat. Ini coba perhatikan polanya ya. Ini saya ikutin pola rumusnya. Kalau X tambah Y kuadrat kan kayak gini. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2XY. Kalau misalkan 3 pangkat X sama 3 pangkat Y kuadrat, berarti 3 pangkat X kuadrat ditambah 3 pangkat Y kuadrat ditambah 2 kali 3 pangkat X, 3 pangkat Y. Jadi ini ya, saya tulis di sini 3 pangkat X kuadrat tambah 3 pangkat Y kuadrat plus 2 kali 3 pangkat X, 3 pangkat Y. Sama dengan B kuadrat. Ini 3 pangkat X kuadrat sama 3 pangkat Y kuadrat kan udah diketahui dari soal tadi ya. Adalah A. Ya enggak? 3 pangkat X kuadrat tambah 3 pangkat Y kuadrat sama dengan A. Kita ganti itu dengan A. Sama ditambah 2 kali 3 pangkat X, 3 pangkat Y sama dengan B kuadrat. Yang ditanyakan di soalnya apa? 3 pangkat X kali 3 pangkat Y yang ditanya. Berarti ini. Saya tandain warna kuning. Berarti A-nya kita pindah ruas ke kanan ya. Si A-nya ini. Jadi 2 kali 3 pangkat X, 3 pangkat Y sama dengan B kuadrat min A. Jangan lupa kalau pindah ruas jadi berlawanan tanda. Setelah itu kita nggak butuh 2 ini kan. Berarti 2-nya pindah ruas jadi dibagi 2. Kita cuma butuh 3 pangkat X sama kali 3 pangkat Y. B kuadrat min A per 2. Ini dari 2 ini ya. Pindah ruas jadi bagi 2. Kali 2 pindah jadi bagi 2. Nah, jawabannya adalah B kuadrat min A per 2 yang D. Kalau udah paham yang ini, nanti yang kita tulis caranya sebenarnya nggak panjang-panjang amat. Ya, ini gitu ya, sama ini. Segini aja gitu. Ini nggak perlu ditulis lagi kan. Ini cuma sebagai cara saya menjelaskan aja gitu. Dapat step-stepnya kayak gimana. Ini saya bilang advance karena mungkin nggak semua orang bisa ya. Meskipun soal singkat, tapi mendalam gitu ya. Kita butuh rumus X tambah Y kuadrat juga gitu ya. Kalau misalkan ininya belum menguasai, juga agak keteteran juga gitu ya. Apalagi kalau urutannya kita belum tahu nih diapain dulu. Kalau kalian ketemu soal-soal advance kayak gini dan belum bisa, mungkin soalnya misalkan nggak kayak gini berubah lagi, tapi agak lebih rumit atau gimana gitu ya. Jadi yang saya bilang advance itu di skip-skip dulu. Kalian coba fokus ngerjain basic sama medium dulu gitu. Kecuali soalnya ada yang mirip banget dengan gelombang sebelumnya. Misalkan ada yang mirip-mirip kayak gini. Udah tahu nih caranya gini, gini, ini caranya kayak gini udah tahu. Cuma ganti angka doang. Ya itu coba kalian kerjain bisa gitu. Tapi kalau baru banget, beda lagi, dirombak banget, yang kalian tuh nggak tahu, jangan dicoba-coba gitu ya. Itu malah cuma ngabisin waktu doang. Tapi kalau saya dulu, karena saya jurusan matematika, saya ngajarin semuanya berurutan gitu. Nggak ada yang saya skip-skip gitu ya. Saya coba kerjain semuanya gitu. Kalau kalian harus pilih-pilih gitu ya. Di screening. Kan kalau di lembar, apa, di web ujiannya nanti bisa di next-next gitu. Dan di sebelah kanan itu nanti juga ada nomor-nomor soal yang udah keisi atau belumnya di sebelah kanan tuh ada kotak-kotak nomor soal. Kalau udah keisi nanti dia warnanya berubah gitu. Kalau belum keisi masih warna abu-abu. Kalau udah keisi nanti berubah warna jadi biru gitu ya.
Nanti kelihatan yang udah diisi sama belum. Terus ada tombol untuk next sama sebelumnya gitu ya. Ya kalian next next aja terus gitu. Kalau misalkan ini ketemu advance di next dulu. Tapi jangan kebanyakan skip ya. Kalian juga harus ada target minimal ngerjain misalkan 20 targetnya untuk kuantitatif. Kan di Google Drive itu ada ya, ada simulasinya. Kita bisa mensimulasikan, kan saya mau dapat skor 650, berarti saya harus menjawab di verbal berapa, di kuantitatif berapa, di logika berapa, itu bisa dicoba-coba di yang Excel-nya, disimulasikan. Targetnya kalian harus tahu targetnya. Diisi berapa, benernya berapa, salahnya berapa kira-kira, supaya dapat skor segitu. Kebanyakan yang lulus itu dari 100 soal TPA itu ngejawabnya di atas 75 ya. Jadi yang kosong itu 25-an. 75 itu kalau benar semua 75 ngisinya ya, ya dapetnya 750 skornya, itu tinggi banget gitu. Pasti di semua jurusan akan lulus. Tapi nggak mungkin 75 ini benar semua. Pasti ada aja yang salah, apalagi di verbal ya. Kalau kuantitatif mungkin kalau kita udah ngitung pakai rumus, jawabannya pasti gitu ya. Kalau nggak ada salah-salah ngitung. Di logika nggak pasti juga. Kadang ada logika yang kita ternyata masih salah, ada yang salah-salahnya juga gitu ya. Tapi kalau di kuantitatif yang lebih pasti. Di verbal itu yang banyak salah biasanya. 75 ini termasuk verbal, mungkin verbalnya saja salahnya 12, 15 gitu. Banyak kok yang verbal itu salahnya banyak banget ya. Kan verbal itu ada 40. Misalkan kita nekat isi semua 40, ternyata salahnya 15. Atau bahkan salahnya separuhnya gitu. Banyak minusnya juga gitu ya kalau terlalu nekat. Maka lebih aman berapa yang kita jawab. Kalau kalian mau dapetin 600-an, misalkan 650, ya yang diisi targetnya jangan 75, 85 ke atas gitu. 85 taruhlah misalkan kalian di sini yang apa ya, 60-nya benar. Itu kan nanti kan kali 4 gitu ya. Kita 15-nya 25-nya salah. Nanti ada minusnya 25 gitu. Masih bisa mencapai. Nanti kalian bisa coba disimulasiin gitu ya. Saya saraninnya sih 85 ya ke atas kalau mau aman. Tapi itu berarti kalau 85 yang dikosongin 15. Ya pasti yang dikosongin yang di kualitatif ya sama di verbal biasanya ya, yang yakin. Misalkan verbalnya 5, di kuantitatifnya 10, dan 15 tuh. Di logika harus bisa kejawab semua gitu. Atau enggak yang dikosongin 5, 5, 5. Di verbal 5, kuantitatif 5, di logika. Tapi logikanya jarang banget yang bisa ngisi full ya. Karena susah ya. Logika sekarang tuh lebih susah ya, lebih banyak habisin waktu. Tapi nanti saya akan bahas cara cepatnya buat logika. Sebenarnya bisa ke semua sih. Saya itu tuh waktu ujian juga ke semua loh. Kayaknya 25 itu. Dan itu waktunya masih ada lebihnya. Kalau pakai trik itu bisa cepet. Misalnya nggak apa nih. Soal berikutnya, nomor 10. Ini ada segitiga. Segitiganya dari gambar ini segitiga siku-siku ya. Meskipun nggak ada lambang siku-sikunya, tapi dari garisnya ini kelihatan siku-siku. Kemudian ada luasnya, luas segitiga 30 cm persegi. Dan ada alasnya dan tingginya. Dan sisi miring. Tapi ini masih berupa huruf ya. Berupa variabel tadi ya. X sama Y variabelnya. Yang ditanya adalah panjang Y-nya. Sisi miringnya. Untuk mencari sisi miring, kita bisa menggunakan Pitagoras ya. Di sini yang kita gunakan konsepnya adalah Pitagoras dan juga rumus luas segitiga. Karena luas segitiga sudah diketahui, nanti kita bisa mencari X-nya nih. Luas segitiga itu apa? Alas kali tinggi bagi 2. Atau kadang juga ada yang nulis ya setengah kali alas kali tinggi. Saya lebih senangnya nulisnya alas kali tinggi bagi 2. Luasnya berapa? 30. Sama dengan alasnya X plus 2. Kita kasih kurung gini ya. Tingginya, ini alasnya. Tingginya yang X min 2 per 2. Nah, ini bisa dikali silang. Kalau saya tambahin 30-nya 30 per 1, ini bisa saya kasih silang. Kali silang gini. 30 kali 2 sama dengan 1 kali X plus 2 X min 2.
Berarti ini X plus 2, X min 2 sama dengan 30 kali 2. Ini saya tulis gini dulu ya. Nanti kalian bisa juga langsung tulis 60 juga boleh. X plus 2 sama X min 2 kalau dikalikan, kalian bisa ngaliinnya kali pelangi. Kalau yang belum bisa langsung. Kalau tandanya cuma beda plus minus, ini sama-sama angkanya 2 belakangnya. Cara cepatnya itu kita cuma ngaliinnya depannya sama belakangnya. X kuadrat, X kali X kuadrat, 2 kali min 2, min 4. Sebenarnya kan kali ini 4 awalnya. Karena dia nanti akan ada yang hilang. Akan ada yang jadi 0. Ini kalau saya ini perkalian kali lagi ada 4. X kali X kuadrat. X kali min 2 X. Plus 2 kali X plus 2X. 2 kali min 2 min 4. Ini perhatikan satunya minus 2X, satunya plus 2X. Akan jadi 0 gitu ya. Jadinya X kuadrat tambah 0 kurang 4. X kuadrat min 4. Tapi kan kalau kayak gini lebih lama. Nanti kalau kalian ketemu yang tandanya cuma beda tanda plus sama minus, misalkan X plus 4, X min 4, X plus 5, X min 5, kayak gitu ya. Kalian cuma ngaliinnya depan sama depan, belakang sama belakang. Jadi ini doang, ini ya. Dua doang ngaliinnya. X kuadrat kurang 4. Sama dengan 30 kali 2 tadi, 60. Minus 4-nya pindah ruas, X kuadrat sama dengan 60 tambah 4. Atau kalian nulis 64 langsung juga boleh. X kuadrat sama dengan 64. Berarti X-nya akar dari 64. X sama dengan, sebenarnya kalau akar dari akar itu hasilnya bukan cuma positifnya doang ya. Ada plus sama minus ya. Plus minus 8. Kenapa dia plus minus? Karena kan kalau 8 kuadrat itu hasilnya 64. Minus 8 kalau dikuadratin juga hasilnya 64 juga. Itu jadi memang ada dua. Tapi di sini X-nya ini adalah panjang sisi segitiganya kan. Kalau panjang sisi kan nggak mungkin nilainya negatif. Maka kita ambil X-nya yang positif aja. Karena ini panjang sisi harus positif ya. Sisi itu uh, positif ya. Nggak ada kan panjang segitiga ini negatif 5 cm kan nggak pernah ada. Kalau udah dapat 8-nya berarti alasnya menjadi 8 tambah 2, 10. Tingginya 8 kurang 2, 6. Maka Y-nya sama dengan akar dari 10 kuadrat tambah 6 kuadrat. 100 tambah 36. Sama dengan 136 gitu ya. Dikecilin. Karena bisa kita pecah. Jadi dibagi 4 ya biasanya ya. 136 kan bisa dibagi 4. 4 kali 3, 12 kurang 34 ya. Jadi akar 136 sama dengan akar 4 kali akar 34. Akar 4 kan 2. Akar 34-nya tetap 34. Maka jawabannya yang E. Ada satu cara lagi ya untuk penyederhanaan ini yang lebih mungkin lebih cepat kalau kalian bisa kayak gini. Pas di sini ya, pas di saya tunjukin dulu. Ini kan ada angka 100 tambah 36. Ini kan bisa sama-sama dibagi 4 ya, 100 sama 36 ya. Jadi bagi 4-nya bisa dari sini. Lebih mudah mana bagi 4, 136 bagi 4 atau 100 bagi 4, 36 bagi 4. Lebih mudah ngitungnya, kita tanpa ngitung pakai prografik ini, langsung bisa kan. Ini kalau dibagi 4 kan 4 kali 25, ini 4 kali 9 gitu ya. Sama-sama ada 4-nya nih ya. Nah, di sini 4-nya bisa dikeluarin jadi 25 tambah 9. Berarti akar 4 kali 34. 4-nya bisa keluar dari akar, karena akar 4 itu 2. Ini ada trik doang sih ya, trik buat sederhana. Biar, soalnya kan kalau 136 bagi 4 kita perlu menghitungnya kayak gini. Kalau dibagi 4 dari awal malah lebih enak hitungnya. Lebih ringan. Tanpa kita coret-coret ya. Ya, ini caranya kayak gini. Nomor berikutnya, ini bisa dibilang
mungkin medium, masih medium ya. Harusnya bisa dikerjain, targetnya medium itu dikerjain. Belum sampai ke advance. Saya akan tandain ya yang mana yang advance. Nomor 11 ini masuknya ke advance. Mungkin kalau lihat soal ini juga lihatnya udah males gitu ya. Apa, oh susah banget ini, ribet banget. Ada X, ada Y, ada A, B, C, ada T gitu. Kebanyakan variabel gitu ya. Dan ini juga nggak ada sisi yang diketahui, cuma perbandingan doang yang diketahui. Gimana cara ngitungnya gitu. Ternyata ini cuma membutuhkan konsep luas lingkaran sama Pitagoras aja yang di dalam sini ya, ngitungnya. Tapi kita perlu tahu, ini yang diketahuinya luas setengah lingkaran A banding luas setengah lingkaran B. Luas setengah lingkaran A banding luas setengah lingkaran B. Sama dengan 9 banding 1. 9 banding 1. Rumus lingkaran apa? Luas lingkaran. Rumus luas lingkaran adalah PR kuadrat ya. Tadi chatnya. Kalau ada yang belum paham, boleh tanya di chat ya. Luas lingkaran itu adalah PR kuadrat ya. Pi kali R kali R. Pi itu bisa 22/7 atau 3,14 tergantung angka. Jadi jadinya kalau kelipatan 7 pakainya 22/7 gitu ya. Kalau setengah lingkaran berarti apa? Kalau luas setengah lingkaran berarti depannya kasih setengah aja, setengah pi R kuadrat gitu kan. Maka ini setengah pi R A kuadrat banding setengah pi R B kuadrat sama dengan 9 banding 1. Karena sama-sama ada setengah pi-nya bisa dicoret. Tuh, kenapa bisa dicoret? Cuma di sebelah kiri doang dicoret, sebelah kanannya nggak dicoret. Karena tanda banding itu sama aja kayak tanda per ya. Bisa kita terus pakai per ya, kayak gini. Bandingnya saya bikinnya dipakai per, pakai bagi, tanda bagi. Sama dengan 9 per 1 gitu. Ini kan bisa dicoret atas bawah. Ya. Berarti ini tinggal diakarin aja ya. Kita butuh mau carinya perbandingan RA banding RB. Jari-jari A per RB. Sama dengan akar 9 per akar 1. RA per RB sama dengan 3 per 1 atau 3 banding 1 gitu. Saya bisa tulis kayak gini aja. Nah, ini kan berupa perbandingan ya. Yang ditanya tapi juga perbandingan. Maka kita bisa menggunakan angka ini sebagai jari-jarinya dia. Jadi kita anggap ini sebagai pakai si tiga satunya ini kan sebenarnya nilai aslinya kita nggak tahu berapa jari-jarinya. Kalau yang namanya perbandingan itu udah nilai terkecilnya yang nggak bisa dibagi lagi dua-duanya. Bisa aja jari-jarinya bisa 3 cm sama 1 cm. Atau bisa juga 6 cm sama 2 cm. Ini kan sama-sama perbandingannya kalau dikecilin 3 banding 1 juga gitu. Nah, 3 juga bisa 9 cm atau 3 cm gini. RA-nya 9, P3. Kita pakainya paling kecilnya aja gitu. Untuk mencari perbandingan X banding Y, kita pakainya RA-nya 3, RB-nya 1. Jadi cara mengerjakan soal ini adalah kayak gini ya. Si perbandingannya kita jadikan si jari-jarinya yang sebenarnya. Setelah itu kita cari diameternya. Diameter A adalah, diameter itu 2 kali jari-jari ya. 2 kali jari-jari A, 2 kali 3, 6. Diameter B, DB. Diameter B 2 kali jari-jari B. 2 kali 1, 2. Buat apa nih diameter? Karena di sini di soalnya ada diameter ya. Tinggi segitiga C adalah sama besar dengan diameter lingkaran A. Ini lingkarannya ada setengah lingkaran A, ini yang gede ya. Setengah lingkaran A, ada setengah lingkaran B di dalam setengah lingkaran A itu. C itu adalah segitiga. Jadi ada 3 bangun datar di sini. Tingginya yang mana T ya? Tingginya sama kayak diameter. Berarti tinggi yang segitiga yang di atas ini T-nya ya, adalah sama kayak diameter A. Sama kayak diameternya A. Atau 6.
Sementara diameter A-nya 6 dari ujung ke ujung ya, sini. Ini diameternya kan. Diameter B-nya adalah berapa? Diameter B-nya tadi 2. Di sini 2 ya. Berarti kalau dari sini ke sini 6 kurang 2 gitu ya. 6 kurang 2 atau 4. Nah, kalau saya keluarin segitiganya, tadi kan kayak gini. Ini 4, di sini 2. Di sini tingginya adalah 6. Ini X, ini Y. Dan ini siku-siku ya, kiri kanan. Kita disuruh nyari perbandingan X banding Y. Kalau kita mau nyari X, berarti kita pakai segitiga yang sebelah kirinya. Kita potong aja segitiganya. Jadi kita dapat segitiga siku-siku dengan nilai masing-masing 4 bawahnya, tingginya 6, sininya X. Pakai Pythagoras aja nyarinya kan. X itu kan sebagai sisi miring ya, berarti ingat di Pythagoras, ini saya kasih tahu lagi Pythagoras ya. Rumus Pythagoras, kalau ada segitiga siku-siku, A, B, C, kalau kita mau mencari sisi A, akar dari C kuadrat kurang B kuadrat. Kalau mau nyari B, akar dari C kuadrat kurang A kuadrat. Kalau mau nyari C sisi miring, kita pakainya pakai jumlah ya, A kuadrat tambah B kuadrat. Sisi miring itu sisi yang paling panjang ya. Makanya kalau nyari A sama B itu sisi C-nya yang di depan, biar nggak minus akarnya gitu. Kalau yang sisi miring pakainya tandanya plus. Berarti ini adalah 4 kuadrat tambah 6 kuadrat. 16 tambah 36. Kita bisa pakai trik yang tadi ya, yang kita bagi 4. 4 dulu masing-masing. 4 kali 4 tambah 4 kali 9. 4 tadi keluarin. Berarti ini kan sama-sama ada 4-nya ya. Dijadiin 1 aja gitu. 4 tambah 9. 4 kali 13. Akar 4 jadinya 2 kan. Akar 13 tetap 13. Ini adalah X-nya. Kemudian untuk Y-nya berarti kita pakai segitiga yang sebelahnya. Yang ini sebelahnya. Yang 2, 6 sama Y. Saya tulis begini. Y, 6, 2. Y sama dengan akar dari 2 kuadrat tambah 6 kuadrat. 4 tambah 36. Kalau ini sih udah kelihatan sih. Kalau mau dipisahin 4-nya juga boleh sih. 4 kali 1 tambah 4 kali 9. 4-nya keluar. Jadi 4 kali 1 tambah 9. 4 kali 10. Berarti 2 akar 10 Y-nya. Maka X banding Y adalah 2 akar 13 X-nya banding 2 akar 10 Y-nya. Sama-sama ada duanya bisa dicoret. Jadi X banding Y akar 13 banding akar 10 yang A. Apakah nanti pas ujian sepanjang ini ya? Nah, enggak, ini kan buat ngejelasin aja ya. Kalau udah paham tuh, kita bisa langsung lihat, oh ini nanti bisa kecoret setengah pi-nya. Berarti langsung diakarin aja. Kita bisa dapat jari-jari dari sini ya, 9 banding 1. Oh berarti jari-jari masing-masingnya 3 sama 1. Gitu ya. Baru dikali 2 untuk diameternya. Setelah itu tinggal angka-angka yang udah diketahui ini masukin ke gambar. Untuk dapetin sisi segitiga yang kita butuhkan. Baru dipakein Pythagoras. Kalau kalian hafal triple Pythagoras, itu akan lebih membantu ya. Tapi di sini angka-angkanya nggak bisa pakai triple ya. Kalau pakai triple tuh biasanya nanti kalau di soal yang lain yang angkanya berbeda mungkin berguna juga triple Pythagoras. Apa aja sih triple Pythagoras yang umumnya kita perlu ketahui itu ya untuk memudahkan aja biar nggak pakai akar kuadrat tambah kuadrat gitu ya. Langsung misalkan sisi satunya sisi A sama B-nya 3 sama 4 berarti sisi miringnya 5 karena triple-nya 3, 4, 5 gitu. Tanpa kita pakai kuadrat lagi. 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 9 tambah 16 akar 25 sama dengan 5 itu kan lebih panjang. Kalau kita udah hafal triple kita terus kayak gini lebih enak. Bahkan kita ngapalinnya nggak semuanya. Ini kan 3, 4, 5 6, 8, 10 itu kelipatannya. 3, 4, 5 kalau dikali 2 jadi 6, 8, 10.
Kalau dikali 3 jadi 9, 12, 15. Kalau dikali 4 jadi 12, 16. Kan kayak dikali 2, kali 3, kali 4 dari si 3, 4, 5 itu ya. Ini sebenarnya 4 ini bisa jadi satu doang. Kalau kita hafal 3, 4, 5, otomatis kelipatannya juga triple. Tinggal ini ya 5, 12, 13. 10, 24, 36 juga kelipatannya dari 5, 12, 13. Baru 8, 15, 17, 7, 24, 25. Ini yang sering pakai. Jadi sebenarnya kita hafalin itu 3, 4, 5, 5, 12, 13, sama 8, 7, 8, 15, 17, 7, 24, 25. Yang lainnya bisa kelipatannya. Gak harus semuanya nih kita hafalin, tapi untuk yang basicnya itu ya. Kadang ada juga kita pakai triple-nya bisa lebih cepat. Oke, kayaknya kita sampai sini dulu ya. Nomor 11. Kayaknya di nomor 4 ya. 3, 4, 5, 6, 7. Oke, saya masih punya waktu kan sampai bulan April. Jadi saya nggak akan terlalu terburu-buru ngejelasin setiap hal ya. Sambil jelasin materinya juga, pelan-pelan kita akan cicil sampai menjelang ujian ya. Terutama di kuantitatif sama logika itu memang perlu dibahasnya dengan detail ya, pelan-pelan. Apa yang saat tulis ini bukan berarti kalian pas ujian kerjanya ini ditulis semua, enggak ya. Ini cuma buat menjelasin aja. Nanti kalian coba kerjain ulang lagi ya. Eh, coba ini kan udah dapat, udah paham gitu ya secara penjelasan videonya. Kalian coba lagi kerja sendiri biar ngerasain sendiri ya cara ngitung-ngitungnya. Apa sih yang perlu ditulis, apa yang nggak perlu ditulis gitu. Itu masing-masing kalian nanti bisa menghemat waktunya di bagian mananya. Oke, ya sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Nanti kita akan lanjutkan lagi minggu depan di hari Sabtu dan Minggu malam. Oke, terima kasih semua. Nanti rekamannya di uploadnya ke YouTube ya. YouTube-nya buat membership aja ya. Kalian nggak perlu bayar membershipnya. Anggap aja kan kayak ikut bimbel ya. Kalau ikut bimbel di tempat yang lain, mungkin kalian perlu bayar tuh sampai 1,5 juta itu buat cuma 4 pertemuan doang gitu ya. Kalau ini kan banyak ya. Jadi nggak mahal-mahal juga kalau dihitung-hitung, masuknya masih murah ya. Dan juga ini yang dibahas soal asli gitu. Kalau di bimbel lain belum tentu yang dibahas soal asli ya. Yang ngajar juga, ini saya sebagai dosen UI juga, banyak keuntungannya lah gitu ya di sini. Oke, makasih. Kalau buat membership, kalian harus buka YouTube itu di laptop ya. Baru nanti klik gabung, ada tombol gabung, diklik. Kalau dari HP itu nggak bisa ya. Biasanya nggak bisa kalau di HP. Bisa di klik gabungnya dari laptop. Oke, makasih.